Shalom, selamat bergabung kembali di episode kedua podcast Jejak Kudus. Salam damai sejahtera untuk teman-teman semuanya. Di dalam episode yang kedua ini, saya sudah bersama dengan seorang sahabat yang kita baru kenal sih, baru beberapa waktu belakangan ini kenal dari Instagram, karena JJ ini adalah salah satu penglaris dari Saint Scribbles. JJ ini rutin dan juga rajin membeli frame Santo Santa dari Saint Scribbles. So, thank you for that. Selain itu, JJ juga sekarang aktif melayani di dalam komunitas Santo Benedictus di Paroki Regina Coeli, Jakarta. Dan pada kesempatan ini, saya mengundang JJ untuk bergabung di dalam podcast Jejak Kudus ini untuk menceritakan, membagikan pengalaman rohaninya yang ketika semasa kecilnya ia tumbuh di dalam keluarga yang memiliki latar belakang agama berbeda-beda, hingga akhirnya beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah 1-2 tahun yang lalu, dia memutuskan untuk dibaptis dan masuk ke dalam gereja Katolik. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan cerita dari Gianita Adeline. Halo. Halo, hai. Apa kabar? Baik, luar biasa yang pasti. Dan merasa sangat tersanjung ya bisa diundang ke Jejak Kudus itu. Puji Itu salah Tuhan. satu Instagram account yang panutanku ya, yang kata-katanya tuh selalu menginspirasi dan menohok juga gitu setiap harinya. Puji Tuhan, semua berkat Roh Kudus dan juga berkat orang-orang yang ada di sekelilingku, termasuk juga JJ ya, lebih akrab dipanggil JJ, termasuk juga JJ yang banyak memberikan inspirasi melalui buku-buku yang selalu kamu share di Instagram story-mu, juga salah satu buku yang menginspirasi konten-konten yang ada di Jejak Kudus. Okay, anyway, can you share a little bit about your experience tinggal atau tumbuh di keluarga yang latar belakang agamanya itu berbeda-beda? Jadi kalau misalkan buat aku sendiri, dari kecil itu karena memang keluargaku bukan keluarga yang religius, istilahnya memang keluargaku bukan keluarga Katolik, tapi juga bukan keluarga yang religius. Jadi waktu aku kecil, bayanganku akan kehidupan spiritual ya cuman waktu kecil itu diajarin, karena papiku itu agamanya waktu dulu aliran kepercayaan yang sembayang gitu. Jadi ya diajarin paling setiap malam sebelum tidur sembayang. Tapi nggak pernah dikasih tahu ataupun diajarin kenapa harus sembayang, sembayangnya apa atau apa-apa, itu sama sekali nggak. Jadi kehidupan spiritual itu kayak cuman sepintas lalu, nggak pernah jadi prioritas gitu. Dan aku sendiri itu lahir di keluarga yang broken home. Jadi waktu aku SD, papi mamiku itu divorce. Jadi lebih-lebih lagi nilai-nilai moral dan nilai-nilai akan Tuhan itu sama sekali aku nggak pernah dapat sih, sama sekali nggak pernah dapat. Dan ketika kita udah dewasa ya kayak masing-masing jadi kayak mencari sendiri sih masing-masing. Makanya kenapa bisa agamanya at the end beda-beda. Oh, okay. So you're not growing up Catholics. So pengalaman bisa akhirnya sampai di gereja Katolik gimana? Karena kan kamu nggak ikut mami, jadi kalau Jessica, Kevin, dan Queena kan at least they know Jesus lah. Kalau dari kamu sendiri akhirnya gimana? Kok bisa ketemu atau kenal dengan yang namanya Tuhan Yesus dan juga gereja Katolik? Jadi sebenarnya dari kecil itu aku tuh sekolah di sekolah Katolik dari SD SMP tuh sekolah di sekolah Katolik. Dan karena nggak punya basic kehidupan religius sama sekali, jadi otomatis yang nyantol kan yang dari sekolah. Jadi ya taulah doa Bapa Kami, Salam Maria, pergi misa. Dan aku tuh nggak tahu kenapa suka aja gitu, suka lihat paduan suaranya, suka lihat, kayak aku suka aja lihat misa itu tuh suka gitu. Jadi kayak waktu sekolah kan sering diajarin kan kalau misalkan
apa namanya, ada pelajaran baptis gitu kan waktu Ya. SD itu ditawarin kan, tapi aku pengen ikut dulu waktu SD, tapi kayak papi mamiku ngomong kan masih kecil, nanti kalau udah Mhm. pilih agama nggak bisa pindah loh, nanti aja kalau udah besar, akhirnya nggak boleh Mhm. ikut, ya udah. Terus eh, terus aku juga suka banget lihat putra-putri altar gitu, kayak Hmm. pengen banget gitu. Terus kalau komuni itu juga rasanya tuh pengen banget ikut ngambil, itu bener-bener pengen, tapi Ya. karena gak Katolik ya wes gitu. Jadi aku bener-bener terus aku tuh suka banget sama kayak Mazmur gitu-gitu tuh suka Hmm. banget. Hmm. Jadi waktu bener-bener aku sih merasa aku melihat keindahannya Mhm. dari gereja Katolik tuh aku melihat keindahannya Mhm. dan suka banget, tapi ya karena waktu kecil dibilangnya kayak gitu dan memang keluargaku juga nggak ada background Katolik, jadi kayak ya udah sepintas aja kepengen. SMP juga namanya ababil, udah lahir maksudnya udah aku besar juga di keluarga broken home yang nggak pernah Mhm. nanemin nilai agama, jadi waktu SMP juga labil-labilnya Mhm. banyak masalah dan sebagainya, jadi kayak kehidupan spiritual saya bener-bener di samping banget sih, maksudnya nggak pernah kayak, ya lebih mengandalkan kekuatan sendiri kali ya, kayak nggak pernah kepikiran sama sekali tentang kehidupan spiritual sampai akhirnya itu aku SMA. Justru waktu aku SMA itu aku itu sekolah di sekolah Protestan. Mhm. Jadi dari aku SD sampai SMP aku sekolah di sekolah Katolik. Itu aku cuma tahu kalau Kristen sama Katolik itu bedanya adalah satu pakai dalam nama Bapa, satunya enggak, udah gitu doang, sesimpel itu doang taunya. Satu Sama doa tanda gerejanya salib, satu beda. langsung gas. Iya, satu langsung, satu sama taunya gerejanya beda, sama pemimpinnya satu boleh nikah, satu enggak. Udah cuma tahu sesimpel itu doang. Aku Oke. merasa bahwa yang lainnya tuh semua sama. Mhm. Sampai waktu aku masuk SMA, karena dari kecil sekolah di sekolah Katolik, waktu aku masuk SMA tuh aku kaget Hmm. karena uh, di sekolah Kristen itu, di sekolah Protestan itu tuh jujur lebih ekstrim gitu loh. Hmm. Aku kan Ekstrim dalam karena hal apa? ikut papi, nah karena aku lahir ikut papi, Mhm. otomatis kan aku kan Buddha dong, maksudnya Ya. ya sembahyang lah gitu, Konghucu. Jadi waktu aku SMA itu, kalau misalkan pelajaran agama, kayak diajarin kalau misalkan terang-terangan gitu, mereka kayak ngomong, kamu tuh lebih cocok Kristen loh daripada Buddha gitu. Hmm. Kembalilah ke jalan Tuhan. Langsung kayak Hmm. ekstrim banget ngomongnya. Karena aku bukan Kristen ya otomatis, maksudnya karena aku Buddha, aku udah pasti defensif dong. Ya Ya. apaan sih nih gitu. Dan waktu kuliah juga kuliahku itu kuliah yang ternyata backgroundnya Kristen juga. Hmm. Dan karena aku dulu tinggal di asramanya universitasku, Mhm. itu mengharuskan kita ikut kayak Kebaktian. fellowship gitu, Oh, kayak oke. ya kayak kebaktian gitu. Kalau nggak ikut didenda 500.000 gitu. Jadi terus ya itu sama approach orang-orangnya itu juga kayak, kamu yuk ikut, kamu tak jemput, kamu ini, kamu itu. Jujur itu annoying. Ya mungkin ada orang yang cocok dengan pendekatan itu, tapi Ya. kebetulan aku kurang cocok dengan pendekatan itu, malah makin lama makin mundur, kayak nggak suka gitu. Dan sampai waktu aku kuliah semester 3 aku udah nggak tinggal di dorm, jadi aku tinggal sendiri. Terus aku tuh mulai sering kepikiran dan mimpi kalau aku mati itu kemana. Kalau nggak salah awalnya tuh aku mimpi jiwaku tuh melayang-layang gitu, kayak aku mati terus jiwaku melayang-layang entah kemana gitu. Terus waktu bangun tuh kayak, hah gila, kalau mati terus aku kemana ya gitu. Habis itu every single day selama berbulan-bulan aku mengalami ketakutan yang luar biasa kalau misalkan aku mati itu kemana, terus kalau papiku mati kemana, kalau mamiku mati kemana, semua orang tuh kalau mati kemana. Aku merasa kayak, aduh kok takut banget gitu, takut banget sampai aku kayaknya aku nggak bisa kayak gini deh, aku kayak harus punya pegangan. Nah selama dari aku SD sampai aku besar, karena dari sekolah-sekolah Katolik dan udah kebiasaan doa Bapa Kami dan Salam Maria, jadi setiap hari meskipun aku Buddha, aku tetap doa Bapa Kami sama Salam Maria tuh setiap hari. Ya. Dan kalau ada problem yang agak berat gitu, aku masih doa novena juga. Gitu. Jadi aku waktu itu di titik kayak aku harus mulai cari nih pegangan hidup gitu. At least aku tuh nggak merasa ketakutan kayak gini gitu. Akhirnya aku mulai coba tuh melakukan pencarian tuh. Aku coba diajak temanku, aku tanya teman-temanku dong masing-masing, kan teman-temanku
banyak kan, agamanya juga beda-beda. Ya. Dia ajak aku pergi ke Buddha yang Taoisme. Pergilah ke sana, dibaptis Buddha lah, apalah, ikut lah ke ritual-ritual itu, katanya namanya dicoret dari neraka tingkat ke-7 dan sebagainya. Udah aku ikut. Tapi tuh merasa ada yang gak puas gitu loh, kayak masa sih ini gitu. Ya. Akhirnya ikut lagi ke Buddha yang Shinto, yang Jepang itu loh, yang ada pintunya itu. Nah itu aku ikut, ada lonceng-lonceng itu, ikut beberapa kali. Tapi juga merasa kayak waktu ikut ya ikut aja, tapi merasa kayak nggak puas, kayak nggak menemukan peace gitu. Tetap aku cari lagi, tapi karena aku udah ikut dua itu, ya semua doa yang diajarin di situ aku doain. Doa yang dari Buddha yang Taoisme ya tak doain, yang doa yang Buddha yang Jepang ya tak doain, doa yang misalnya Maria juga aku doa setiap hari. Doanya semua, Bhinneka Tunggal Ika ya. iya semua aku doain gitu. Tapi entah kenapa aku waktu itu nggak kepikiran sama sekali untuk mencari Tuhan Yesus. Oke. Dan sebenarnya aku penasaran sih, kayak tadi yang kamu cerita, kamu dalam perjalanan waktu ketika masih Buddha itu, kamu tiap hari kan, maksudnya I don't know, always atau occasionally tetap berdoa Bapa Kami dan Salam Maria. But at the same time, kamu tadi bilang kamu belum kepikiran mencari Yesus. Jadi ketika kamu berdoa Bapa Kami itu, kayak what's in your mind, kayak siapa yang bakal dengerin doa-doamu ini? Ataupun ketika kamu tadi melakukan ritual, kan ada doa dari Buddha yang Taoisme, terus Buddha yang Shinto, dan ini in your mind ketika waktu itu kayak who listens to this prayer? Kayak kamu berdoa, ya kita akan mengucapkan sesuatu. In your mind, siapa on the other end yang mendengar atau menerima doa-doa itu? Jujur ya, dulu konsep berpikirku tuh mungkin agak aneh ya. Itulah kalau orang nggak tahu ya begitu. Ya. Konsep berpikirku tuh dulu gini, bahwa ada satu Tuhan, Okay. Tuhan yang nggak kelihatan di atas. Terus di setiap agama itu adalah kayak jalan menuju kepada Tuhan yang satu ini. Jadi misalkan kalau orang Muslim ya lewat Muhammad, orang Kristen Katolik lewat Tuhan Yesus, orang Buddha mungkin lewat dewa-dewa ini, tapi itu menuju kepada satu. Jadi aku coba berpikir bahwa aku berdoa aja kepada semuanya gitu loh, akan sampai ke satu Tuhan itu. Ya dulu kan nggak mana jalan yang lebih cepat? Tahu sama iya, pokoknya istilahnya kalau aku ngomong sama orang banyak kan, sampainya akan lebih cepat dulu ya, simpel itu aja pemikirannya, karena nggak tahu gitu. Oke. Sampai akhirnya aku di masa pencarianku itu aku ketemu sama cowok, gondrong, dan cowok itu enggak. Ini pacar normal, pacar sekarang ya. Dia itu juga sembahyang Buddha juga. Jadi waktu itu kita pacaran, ya udah karena aku juga nggak punya pegangan dan dia Buddha, ya udah akhirnya kita sama-sama sembahyang bareng di Buddha Thailand. Ganti lagi nih, sekarang Thailand. Budanya Thailand. Nah, aku di sana itu dari aku umur 20 berarti sampai aku umur 29. Aku di sana. Dan aku tuh tipe orangnya tuh tertib gitu loh. Kalau misalkan ritual-ritualnya tuh ikut semua, harus sembahyang ini aku ikut semua. Tapi ya aku dulu mikirnya gini, enak ya agamanya ini nggak perlu terikat sama kayak jam. Kalau misal itu kan ada jamnya, harus jam segini gitu. Jadi kayak datang suka-suka hati, pulang ya datang sembahyang tinggal pulang gitu. Tapi satu hal yang aku sadar itu kayak lebih kayak buat diriku sendiri ya, datang ya cuman minta ya, apalagi sih manusia ya kan, doa minta gitu. Sampai akhirnya waktu di umur 29 itu akhirnya aku putus. Putusnya apa nggak usah diceritain kan ya. Itu untuk episode berikutnya. Oke. Pacaran putus. Di situ aku merasa bahwa kosong. Aku merasa kekosongan dalam hidupku dan aku merasa kayak hampa gitu. Merasa hampa, merasa kosong, dan aku merasa hidupku nggak damai. Aku kayak dendam gitu, kayak pengen banget lihat cowok itu menderita gitu. Sampai suatu hari temanku itu ngomong sama aku,
kamu nggak boleh loh J, kalau pemikiranmu adalah hal yang membuat kamu bahagia adalah melihat cowok itu menderita. Kalau kayak gitu, kamu nggak akan pernah merasa damai. Kamu harus mencari kedamaian sendiri dalam hidupmu, sehingga mau cowok itu oke, nggak oke, hidupmu nggak akan pernah terpengaruh Ya. gitu. Terus kata-kata itu terngiang-ngiang banget sih buat aku. Meskipun aku waktu itu juga defensif, kayak ya nggak bisa dong, nggak cengli banget pasti gitu kan. Tapi Ya. kata-kata itu terngiang-ngiang sampai akhirnya aku mulai mencari gimana sih caranya biar bisa peace gitu, biar bisa damai. Pertama aku ikut si Jessica dulu, Jessica kan masih Kristen waktu itu, masih Protestan. Aku ikut dia ke gereja dia, tapi memang kurang begitu cocok ya. Aku memang kurang suka yang rame-rame gitu, jadi kayak nggak doa gitu. Aku kurang cocok sampai akhirnya suatu hari aku udah lama nggak ngobrol sama satu temanku. Terus aku cerita, ya aku udah putus loh. Ya ampun lama gak ngobrol. Dia ngajak aku ketemu, terus dia bilang sebelum aku ketemu kamu, aku mau ke gereja dulu ya. Dia bilang gitu. Ke gereja mana? Itu yang dekat rumahmu. Kan gereja sama rumahku tuh cuma seberang-seberangan komplek doang. Ya. Terus dia bilang, aku ikut dong. Aku bilang gitu. Ya. Terus akhirnya aku ikut. Nah kebetulan aku itu memang waktu masih sembahyang pun sering ke gereja yang parokiku itu aku sering ke sana. Jadi entah kenapa kalau Natal, meskipun aku Konghucu, kalau Natal itu aku merasa aku harus ke gereja. Tetap ke gereja gitu. Gak tahu kenapa itu. Terus akhirnya aku pergi ke sana. Terus waktu aku ke gereja pertama kali masuk, gereja kan kalau belum misa kan semua kan berdoa gitu kan, sepi, tenang, hening. Waktu begitu masuk aja tuh kayak aku merasa, wow, kok damai ya? Ya, tunggu, ini misa hari Minggu apa misa harian? Minggu. Oh, hari Minggu, oke. Hari Minggu sore. Paling sepi memang kan kalau sore. Oke. Aku merasa, wow, kok damai ya? Kok tenang, adem gitu. Kayak feeling yang aku nggak pernah merasakan sebelum-sebelumnya gitu, kalau ke tempat ibadat gitu. Terus akhirnya udah duduk berdoa. Waktu komuni temanku bilang, kamu kalau mau boleh maju, tapi tangannya gini, tangannya apa disilangin gitu, nanti diberkatin, ya. Terus ya udah dong, aku ikut-ikut aja maju. Padahal waktu itu juga nggak merasa lagi sedih atau nggak merasa lagi apa-apa juga. Akhirnya aku maju waktu aku jalan ke depan, waktu habis berkat Tuhan ya, berkat Tuhan gitu kan, langsung tiba-tiba mataku tuh nangis netes gitu. Nangis gitulah, aku duduk berdoa, aku nangis, aku langsung berdoa dong, maksudnya kenapa ya kok aku tuh nangis, maksudnya apakah ini tuh apakah memang aku tuh bisa dapat damai di sini, kayak langsung pikiran-pikiran tuh kayak banyak banget, maksudnya apa ini tuh tempatnya, maksudnya nggak tahu kenapa tuh kayak perasaan yang nggak bisa dijelaskan, tapi aku merasa bahwa ya itu sih Roh Kudus bekerja dan Tuhan menyentuh diriku itu di situ. Aku merasa kayak aku akan menemukan jawaban di sini gitu. Gak tahu kenapa tuh pikiran itu terlintas gitu. Dan sejak saat itu aku mulai pergi ke gereja setiap minggu. Jadi setiap minggu aku selalu janjian sama temanku ini dan ke gereja bareng gitu, ke gereja makan gitu. Jadi setelah itu aku baru mikir mau dibaptis gak ya? Karena kan kalau udah mau ke gereja terus ya pasti kan ujungnya dibaptis dong, masa mau gitu-gitu doang kan. Tapi aku mikir, tapi nanti kalau misalkan aku udah pasanganku bukan Katolik, ribet lagi dong gue gitu. kayak apa nggak usah dibaptis aja ya, nanti agamaku tergantung pasanganku aja deh. Sempat kepikiran kayak gitu. Tapi terus berdoa akhirnya aku meyakini bahwa enggak deh, maksudnya aku kayak aku dibaptis aja deh. Toh kalau misalkan memang Tuhan mengizinkan aku dibaptis, aku akan menemukan pasangan hidup pasti juga Katolik. Aku mikir kayak gitu, dia aku mau dibaptis aja. Habis aku mikir kayak gitu, hari Minggu aku ke gereja. Jadi setiap minggu itu di gerejaku tuh ada kayak bagi warta RC gitu loh, kayak buletin gitu loh, kayak mini brosur gitu. Nah biasa tuh aku nggak pernah ngambil. Hari itu nggak tahu kenapa tuh tak ambil. Dan di situ ada tulisannya pendaftaran kelas baptis dewasa. Terus habis itu, oh yowes, berarti emang aku harus dibaptis. Akhirnya aku memutuskan daftar dan ikut kelas katekumen itu selama 10 bulan gitu. Oke,
Akhirnya selain dari rasa damai itu, karena melihat dari apa yang sering kamu share di postingan Instagrammu sekarang ini kan juga, I feel like kamu bukan orang yang mengutamakan feeling ya. Jadi apakah keputusan untuk menjadi Katolik tadi itu, apakah pure cuman karena kan kamu pengalaman iman yang kamu rasakan, bahwa kamu merasakan damai, kamu merasakan mungkin ada sukacita di situ, ataukah ada secara khusus ajaran-ajaran? Kalau tadi kan kamu cerita di awal, Kristen Protestan kayaknya semua sama aja gitu kan. Nah, apakah dalam perjalanan ini memutuskan untuk dibaptis, untuk menjadi Katolik, apakah ada ajaran-ajaran Katolik yang benar-benar memberikan peneguhan bahwa oh ternyata ini memang sesuatu yang benar, sesuatu yang memang layak untuk aku tekuni, untuk aku ikuti? Jujur kalau awal perjumpaan sama Islam, ketemu Tuhan Yesusnya gitu ya pakai feeling ya, by feeling, by moment. Karena kan kalau di posisiku itu ceritanya kayak Jejak Kudus pernah upload kan kata-katanya Fulton Sheen yang cara Tuhan masuk ke dalam hatimu itu dengan menghancurkan, kadang dengan menghancurkannya. Nah itu memang pas banget buat aku benar-benar dibuat hancur sehancur-hancurnya sampai aku merasa aku butuh Tuhan gitu. Jadi pertama memang by feeling gitu, tapi lama-kelamaan kayak awalnya pun aku merasa loh kayak oh sama aja, cuman caranya yang beda, ininya yang beda, tapi poinnya tuh sama gitu, sama-sama Tuhan Yesus gitu. Tapi sampai suatu hari itu aku lupa gara-gara apa, tapi aku ketemu sama bukunya Home Sweet Home. Ketemu tak baca, waktu aku baca aku merasa kayak amazed gitu. Wow, dan baru tahu ada yang namanya KGK. Itu baru tahu. Terus baru merasa kayak oh ya ampun, ternyata gereja Katolik itu karena kan Scott Hahn kan dari pendeta presbyter kan. Ya. Jadi kayak oh dia kalau misalkan sama nggak mungkin dia pindah, ya kan? Kalau misalkan poinnya sama nggak mungkin dia pindah. Orang istilahnya di sana dia juga udah di tempat yang oke, udah nyaman, udah di posisi yang oke kok, sampai dia pindah memulai dari nol, pasti ada something gitu. Waktu aku baca jadi semakin penasaran, aku mulai searching waktu itu. Nah terus aku tuh inget, aku tuh waktu dulu pernah ikut retret dan teman sekamarku itu deket sama foundernya Katolisitas. Dia itu udah ngajakin aku ikut Katolisitas itu dari waktu aku masih katekumen, tapi aku nggak mau karena berarti baca Home Sweet Home ini setelah kamu masuk katekumen? Baptis. Oh setelah baptis? Udah dibaptis. Oke. Aku merasa kayak kan kalau dulu sebelumnya itu lebih ke kayak oh ya yang kehidupan sehari-hari gitu loh, kayak apa sih kasih dan segini ya inilah yang doing good ya kan, doa dan lain-lain itu. Terus baru temanku itu ngomong kamu kayaknya cocok deh ikut gitu, tapi aku waktu itu setahun yang lalu itu aku masih mikir kayaknya belum ada waktu sih waktu itu, karena dulu aku gak bisa bangun pagi dan kelas itu pagi. Nah aku merasa kayak enggak deh, kayak belum gitu. Terus akhirnya satu temanku itu yang ketuanya Benediktus itu dia ngomong sama aku gini, J, lu harus dengerin deh si Stefanus teh sama istrinya itu bagus banget loh, pas banget sama temanku kan udah pernah ngomong setahun yang lalu. Terus aku bilang temanku tuh udah pernah ngajain aku loh setahun yang lalu. Terus yaudah yuk ikut yuk gitu, coba cari tahu gimana caranya kalau mau ikut kelas itu gitu loh, karena kelas itu tuh setauku yang ikutnya tuh sesepuh gitu yang udah ya katekis lah apalah gitu. Terus akhirnya aku kontak temanku dan aku bilang mau ikut gitu-gitu. Akhirnya aku datang ke sana. Pertemuan pertama itu bahas KGK dan bahas tentang liturgi. Baru aku tuh sadar kalau misalkan di pertemuan pertama itu diajarin kan kenapa bangunan gereja tinggi, kenapa lagu kur apa itu tuh nadanya tinggi melambangkan kebesaran Tuhan dan sebagainya. Baru aku menyadari ternyata ketika tahu itu beautiful ya. Ketika tahu itu indah. Jadi kayak bisa memaknai, jadi besok, terus aku ngerasain banget waktu aku misa, itu jadi berasa kayak,
merasa lebih kusuk gitu loh, karena tahu. Menurutku dulu waktu aku misa masih sering bosen, masih sering megang handphone juga. Karena merasa kayak pas apa bosen ya udahlah megang handphone dulu gitu loh. Karena sejak tahu itu merasa kalau ya kalau aku di gereja itu ya memang megang handphone nggak boleh, karena kan ini lagi istilahnya datang ke undangan Tuhan dan sebagainya tuh kayak pandangannya tuh berubah gitu. Dan semakin aku tahu, semakin ikut itu semakin craving gitu, semakin kayak mau tahu lebih, mau tahu lagi. Dan kenapa aku merasa bahwa aku harus sharing gitu. Sometimes aku suka sharing kan tentang hal-hal Katolik di Instagram, platform Instagramku pribadi, karena aku merasa kalau banyak anak-anak muda yang masih merasa bahwa agama itu feeling, iman itu feeling. Karena aku sendiri merasakan bahwa kalau feeling itu tuh nggak bakal abadi. Kalau misalkan pakai feeling, ada kalanya kita pasti kayak nggak oke, nggak mood, nggak ini. Tapi kalau kita udah tahu, mencari tahu bener-bener, meskipun feeling kita lagi nggak oke pun, kita nggak mungkin pindah, karena kita udah tahu kita tuh di tempat yang bener. Jadi aku tuh ya terpanggil untuk jangan sampai orang-orang itu karena nggak tahu, jadi membuang sesuatu yang berharga ini gitu loh. Dan that's very very important sih memang, bahwa kita perlu mengimbangi. Bukan berarti feeling itu nggak baik, feeling itu jelek, nggak. Tapi kita perlu mengimbangi antara feeling dan juga knowledge of our Catholic faith. Speaking of knowledge, siapa orang kudus yang paling menginspirasi kamu dalam perjalananmu sebagai Katolik yang baru beberapa tahun ini? Ada nggak orang kudus yang ajarannya atau teladannya menginspirasi kamu? Banyak ya sebenarnya, tapi yang aku paling suka itu Saint Thomas Aquinas sih memang kan, karena dia kan pinter banget. Jadi aku pertama merasa bahwa denger ini cukup aneh, karena nggak banyak orang yang bakal, apalagi Katolik yang baru, maksudnya orang yang baru jadi Katolik, chances are mereka nggak mungkin langsung denger Thomas Aquinas, karena Thomas Aquinas itu kan bukan seseorang yang sering dielu-elukan ya, maksudnya kisahnya juga bukan kisah yang terlalu heroik yang seperti Fransiskus Assisi, Agustinus dan lain-lain. So jadi sangat menarik kenapa kamu memilih Thomas Aquinas sebagai nama pertama yang kamu sebut. Kamu pertama kali dengar nama ini dari mana? Jadi gini, lucunya waktu pertama kali aku ikut kelas di Katolisitas itu, tiba-tiba itu, jadi dulunya itu kelas mereka itu membahas tentang KGK, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka tuh ada kayak kelas baru gitu loh. Jadi seminggu KGK, seminggu belajar Suma. Di sanalah pertama kali aku mendengar sama Kenny ya? Thomas. Iya, sama Pak Kenny. Pas pertama kali itu pelajaran kan ngawang-ngawang banget kan ya, apalagi yang question awal itu kan ngawang-ngawang banget, tapi nggak tahu kenapa aku merasa kayak feeling alive gitu, kayak excited banget gitu, kayak wow, kayak otakku udah lama nggak diajak berpikir keras gitu, kayak merasa wah ini tuh ternyata iman Katolik tuh keren banget ya gitu. Orang sering berbilang bahwa antara iman dan antara pengetahuan atau akal budi itu adalah sesuatu yang nggak pernah bisa bersatu, kan banyak orang yang bilang kayak gitu. Tapi Saint Thomas itu orang yang membuatku tahu bahwa iman sama agama itu, iman sama pengetahuan itu sayap kanan sayap kiri yang membawa kita sama-sama ke Tuhan gitu loh. Itu keren sih menurutku. Selain Saint Thomas Aquinas ada lagi nggak? Mother Teresa. Ini kebetulan aku pakai bajunya Jejak Kudus yang ini. Pas banget. Nggak pasti sengaja, karena ini memang dua favoritku. Ya kalau Bunda Teresa kan perbuatannya. Maksudnya kita juga jangan mengeluh-ngeluhkan pengetahuan kita akan iman Katolik terus lupa sama perbuatan kasih, karena kan Yesus pun bilang bahwa terutama adalah kasih gitu. Bunda Teresa sih ada bilang kan, salah satu quotes-nya yang love until it's hurt gitu. Dulu aku
berpikir bahwa ya kita baik ya sama orang yang baik sama kita itu kan gampang gitu loh. Yeah. Tapi Mother Teresa ya benar-benar mengajari bahwa ya kamu pun ketika kamu sayang sama seseorang sampai itu sakit, dan aku mengalami sendiri dalam fase-fase kehidupanku di mana aku harus mencintai seseorang yang kadang ngeselin banget buat aku, tapi kata-kata Bunda Teresa itu selalu terngiang, ya memang cinta itu ya cintai sampai mau sakit pun ya dicintai, emang harus mencintai gitu. Yeah. Kebetulan kalau aku ini konteksnya orang tua ya, bukan pasangan hidup ya, konteksnya orang tua, tapi ya menurutku itu menginspirasi aku dalam menjalankan kehidupan imanku dalam sisi perbuatan. That's a very opposite ya, maksudnya saling berlawanan antara Thomas Aquinas dan Mother Teresa dalam arti kekudusan mereka itu seperti ada di dua ekstrim yang berbeda, dan itu juga salah satu alasan kenapa jejak kudus itu kita buat, kita susun, karena kita ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa tidak ada satu jalan yang baku untuk menjadi kudus. Kayak kamu bisa menjadi kudus dengan menjadi pinter banget kayak Thomas Aquinas. Kamu bisa jadi kudus dengan mungkin gak harus sekolah, tapi kamu bisa mengasihi sampai kamu rela mengorbankan dirimu untuk kasih itu, sama seperti Mother Teresa. Ada orang kudus lain lagi nggak yang pingin kamu sharingkan? Aku sih ada dua lagi sih. Kalau satunya Faustina. Nggak tahu kenapa waktu aku sempat beli buku tentang ya buku hariannya Faustina itu, aku tuh merasa waktu baca itu tuh jujur bener-bener kayak terpanggil untuk doain jiwa-jiwa JAW penyucian sama pertobatan orang-orang sih. Nggak tahu kenapa tuh merasa bahwa salah satu bentuk kasih yang aku bisa lakukan itu nggak cuman harus kepada langsunglah perbuatan yang nyata dalam artian ke orang tuh orang gitu, tapi bisa juga dengan berdoa untuk mereka yang udah nggak ada. Itu menurutku salah satu yang aku terinspirasi sih dari Santa Faustina sih, sama kayak dia kan sakit tuh, terus kayak dulu aku mana tahu yang namanya kayak melakukan apa sih silih ya namanya ya, kayak menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus gitu. Jadi dulu kalau misalkan sakit tuh kan rasanya pengen cepet-cepet sembuh tuh. Ya bukan sekarang kalau sakit gak pengen sembuh ya, tetap pengen sembuh gitu. Cuma jadi kayak kemarin aku sempat back pain kan 2 hari gitu, karena nggak pernah gerak ya kan. Terus waktu sakit itu, waktu nggak bisa tidur itu aku kayak bisa merasa kayak berdoa kayak, ya Tuhan semoga sakit pinggangku ini bisa disatukan dengan penderitaan Kristus. Jadi aku juga, ya itu salah satu favoritku juga Santa Faustina, sama itu Beato yang baru. Ya, Carlo Acutis. Karena aku merasa kalau misalkan kita udah berpengetahuan banyak, nggak di-share, kayak aku masih merasa sayang sih kalau misalkan alangkah indahnya kalau misalkan semua orang itu juga bisa merasakan apa yang aku rasakan gitu, akan iman, akan gereja. Jujur seringkali kayak banyak teman-teman kayak merasa too much gitu loh. Emang kamu mau jadi suster? Aku sering banget ditanyain, emang kamu tuh mau jadi suster segitunya? Termasuk aku. Segitunya. Termasuk aku yang mendoakan. Enggak. Kayak suster itu bukan panggilan hidupku, aku yakin gitu. Ya, lah itu udah usah dibahas pokoknya. Aku sih merasa kalau misalkan orang itu nggak akan lari kemana-mana, nggak akan mau jajan kemana-mana, kalau misalkan dia sungguh-sungguh tahu iman dia itu gimana, kalau dia sungguh-sungguh tahu dia ada di tempat yang benar. Jadi aku merasa kalau misalkan aku punya platform khusus misalnya kayak Jejak Kudus, kan mungkin orang yang mau follow cuman orang-orang yang pengen tahu tentang Katolik dong otomatis gitu. Nggak mungkin tiba-tiba teman-temanku yang out of nowhere gitu bakal baca gitu loh kalau dia nggak Katolik juga. Tapi aku merasa kalau di platform ini isinya campur-campur seringkali gitu, itu akan bisa membuat orang secara langsung dan tidak langsung jadi tahu Katolik itu gimana. Gitu. Aku pengen orang-orang tuh tahu gereja Katolik tuh beautiful gitu. Wow, very holy person ini JJ dari komunitas Santo Benedictus Peak. Oke, it's very interesting orang kudus yang kamu pilih, and I don't know
kamu sadar ini atau enggak, tetapi dari ceritamu ini kayak aku melihat satu benang merah dari awal kisah perjalanan hidup rohanimu sampai apa yang kamu sebutkan ini sekarang, yaitu salah satu hal yang pertama kali membawa kamu untuk mencari adalah ketika kamu mati, kamu akan kemana. Dan salah satu santo yang kamu sebutkan tadi atau santa adalah Santa Faustina, yang mana hal yang menyentuh dari teladan hidup Faustina adalah untuk berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Jadi ini kayak satu yang mengawali pencarianmu, dan akhirnya itu pun menjadi salah satu bagian yang menjadi ministrimu untuk melayani dengan berdoa dengan berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Baru sadar juga aku, sebelum pikir bener juga ya. Sadar loh aku, kalau kamu nggak ngomong aku nggak sadar loh. Ya mungkin aku jadi secara nggak langsung berpikir, kalau nggak salah tuh kan dibilangnya kalau mereka itu kan nggak bisa berdoa buat diri mereka sendiri kan. Jadi mereka kan bukan terus aku pamrih doain mereka biar mereka doain aku loh. Tapi ya aku merasa kalau misalkan kita udah mati terus gak ada yang doain juga sedih banget gak sih gitu. Dan aku merasa kayak misalkan kasihan juga kalau misalkan mereka, kan kadang kita ya gak tahu lah korban apalah, atau bayi aborsi lah atau apalah, kan kasihan gitu loh. Tapi dulu aku ini juga agak memalu-maluin sih kalau cerita. Dulu aku tuh gak mau doain untuk arwah-arwah di api penyucian, karena aku tahu bahwa arwah-arwah di api penyucian itu bisa datang ke kamu untuk minta didoain. Dan aku dulu takut banget sama namanya hantu dan lain-lain. Jadi aku gak mau doain supaya mereka gak usah datang untuk tiba-tiba minta didoain. So, but now I do pray, karena ada satu Romo yang cerita dan bahwa cara dia berdoa adalah, karena Romo ini juga takut dengan didatengin hantu. Jadi Romo ini cerita, dia bilang cara doanya adalah aku akan doain kamu arwah-arwah di api penyucian, tapi dengan satu syarat, kamu jangan datang ke aku. Amit-amit ya, aku nggak pernah nyebutin jangan datang sih, tapi amit-amit sampai detik hari ini nggak pernah ada yang datang. Saya juga tidak menerima tamu. Tolong jangan datang, akan kutambahkan mulai malam ini. Oke, nggak kerasa kita udah hampir 1 jam ngobrol bareng. Thank you banget CCJ dari komunitas Santo Benedictus Paroki Regina Coeli Jakarta yang udah bergabung di dalam podcast Jejak Kudus ini untuk berbagi pengalaman iman, pengalaman rohani untuk mencari Tuhan. Mungkin sebagai penutup, karena kamu udah pernah mengalami proses pencarian ini, kira-kira ada satu tips atau saran nggak yang bisa kamu bagikan juga buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang mencari kedamaian? Kalau dari aku sih, berdasarkan pengalamanku ya, yang pasti tuh berdoa sih dan mencari. Kita hidup di dunia ini kan buat nanti bisa masuk ke surga. Kalau aku sih selalu ingat-ingat diriku bahwa intinya yang tak kejar itu ya surga. Mau di sini menderita, mau di sini gimana ya, meskipun tetap masih ngeluh, namanya juga masih manusia ya kan. Tapi ya aku selalu kayak jangan pernah berpikir bahwa ikut Tuhan Yesus itu berarti everything will be okay loh. Dulu aku juga mikirnya gitu. Kalau misalkan ikut Tuhan Yesus, jadi panjang lagi. Ikut Tuhan Yesus, pasti masalahmu selesai, pasti semua oke, pasti semua baik-baik aja. No. Karena ikut Tuhan Yesus itu memikul salib. Tapi ada damai. Tapi ada damai, meskipun lagi susah sekalipun, tapi kayak oh ya udah enggak apa-apa. Karena kita tahu goalnya, kita tahu yang kita kejar, yang mau kita capai itu apa, itu kita tahu. Jadi kalau dari aku buat teman-teman, kalau masih tahap pencarian, berdoa minta Tuhan itu pasti, minta rahmat, sambil terus mencari. Karena kalau kita memang tujuannya itu benar-benar mau mencari damai, mau tahu tentang kebenaran, itu kita pasti dapat. Pasti dapat. Nah, itu tadi untuk teman-teman yang sedang mencari. Dan aku ingin menambahkan sedikit untuk kita semua yang saat ini sudah Katolik, bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk menjaring jiwa
untuk memperkenalkan iman Katolik kepada teman-teman kita, sahabat kita, atau saudara-saudara kita adalah dengan menjadi umat Katolik yang baik. It is as simple as that. Kalau kita melihat dari pengalaman JJ tadi, dia bisa datang ke gereja karena temennya yang ngajak ketemuan sebelum mereka hangout, temennya bilang, aku harus ke gereja dulu, aku harus misa dulu karena hari ini hari Minggu. Dan melalui hal yang sederhana seperti ini, rahmat Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa untuk menjaring mereka yang sedang mencari Dia. Amin. Terima kasih Cece Gianita Adeline dari komunitas Santo Benedictus Paroki Regina Coeli Jakarta yang sudah menyediakan waktunya dan berkenan untuk bergabung berbincang-bincang di dalam podcast Jejak Kudus ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan episode ini sampai akhir. Semoga perbincangan kita pada podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, follow, subscribe, atau apapun yang bisa teman-teman lakukan di aplikasi tempat kamu mendengarkan podcast ini untuk mendukung perkembangan channel ini dan juga biar teman-teman tidak ketinggalan episode-episode yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.